Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Sobi Asi Simbolon. Materi kita tentang drama. Penasaran apa itu drama? Ternyata drama itu adalah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Di dalam drama ada strukturnya. Pertama, bersifat orientasi, yang memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi sesuatu cerita dan mengajukan konflik. Yang kedua, di dalam struktur drama ada komplikasi bagian tengah cerita yang mengembangkan konflik. Yang ketiga, resolusi. Jadi resolusi itu berbentuknya secara logis dari apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut klimaks. Nah, pada klimaks itulah terjadi perubahan nasib. Kemudian kita akan mempelajari unsur-unsur drama. Unsur drama itu ada latar tempat, waktu dan suasana. Contohnya di meja makan, itu latar tempat. Pagi hari, itu latar waktu. Latar suasana misalnya dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, bagaimana suasana dan keadaan budaya di dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Nah, unsur drama yang kedua penokohan. Dalam penokohan ini ada tokoh gagal. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Nah, kemudian tokoh idaman. Kalau tokoh idaman ini dia berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, adil, terpuji. Yang ketiga, tokoh statis yang memiliki peran yang sama tanpa perubahan mulai dari awal hingga akhir cerita. Dari awal misalnya dia baik, sampai akhir cerita dia tetap baik. Nah, kemudian tokoh yang berkembang, misalnya seorang tokoh berubah dari setia ke karakter berkhianat, dari sengsara menjadi kaya raya, koruptor menjadi orang saleh dan budiman. Kemudian selanjutnya ada dialog. Nah, dialog ini harus turut menunjang gerak laku tokohnya dan dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan tokoh yang berperan di atas pentas. Kemudian dialog yang diucapkan di atas pentas itu lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Nah, selanjutnya tema. Tema ini berisi gagasan yang menjalin struktur isi drama, menyangkut segala persoalan, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan. Unsur-unsur drama yang kelima adalah pesan atau amanat, yang merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Ciri-ciri drama banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, bersifat konjungsi atau kronologis, contohnya sebelum, sekarang, mula-mula. Kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, contohnya rapi, bersih, gagah, kuat, dan lain-lain. Yang keempat, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menyingkirkan, beristirahat, dan lain-lain. Di dalam drama ada 3 elemen yang harus kita perhatikan. Tokoh yang sifatnya protagonis dan antagonis. Yang kedua, wawancang atau dialog atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh cerita. Nah, itulah maksud dari wawancang ya. Berarti siswa ibu harus paham. Kalau ditanya apa itu wawancang, ternyata wawancang itu
Dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita dengan lafal dan ekspresi sesuai dengan yang diperankannya. Yang ketiga, kramagung. Nah, kramagung itu petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Jadi kramagung ini dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Nah, jenis drama berdasarkan sajian isinya. Yang pertama, drama tragedi adalah drama duka yang berakhir dengan malapetaka. Kedua, drama komedi bersifat menghibur. Ini berakhir dengan kebahagiaan. Tragikomedi atau drama duka ria dan berakhir kebahagiaan. Berdasarkan kuantitas cakapannya, drama juga dibagi. Ada beberapa, pertama pantomim tanpa kata-kata, yang kedua mini kata menggunakan sedikit sekali kata-kata, yang ketiga dialog monolog menggunakan banyak kata. Nah, ini contoh kutipan drama yang Ibu karang, tugas di daring. Gerald, Teddy, dan Naik duduk di halaman rumah Gerald sambil menikmati pisang goreng. Lalu datang si Gerald. Bagaimana Naik? Kau sudah mengerjakan tugas dari Ibu Sophie? Naik garuk-garuk kepala. Nah, ini namanya kramagung. Masih ada tugas literasi yang belum. Aku videokan. Tugasmu Teddy, jarinya menunjuk. Nah, ini kan bagian 3 elemen di dalam dialog. Nah, yang harus dipahami oleh pemain drama. Selanjutnya, Ibu juga menampilkan soal AKM tentang drama. Nah, di sini tentang pasien dokter. Nah, bisa kita baca dalam hati. Lalu pertanyaannya, kalimat apa? Nah, kalimat apa yang tepat untuk melengkapi teks drama tersebut? Nah, di dalam soal AKM ini soalnya literasi fiksi. Nah, inilah namanya literasi fiksi. Ada literasi informasi. Nah, literasi fiksi ini dia pakai 5W1H. Apa? Nah, apa yang tepat? Nah, kalimat apa yang tepat untuk melengkapi teks drama tersebut? Nah, siswa Ibu sudah membaca dalam hati kan? Nah, yang di dalam kutipan pasien 3 hari lalu di bawahnya dokter titik-titik. Nah, itu yang harus kita lengkapi. Nah, jadi ungkapan dokter ini apalah yang tepat untuk melengkapinya. A, telapak tangannya dingin. B, tadi pagi muntah-muntah. C, sudah diberi obat. D, sakitnya di bagian mana? Apakah perutnya juga sakit? Nah, jawabannya adalah C. Terima kasih. Semangat pagi buat siswa Ibu. Ibu harapkan harus belajar, tidak boleh mengeluh. Nah, harus bisa menyelesaikan masalah ketika ada tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Karena siswa Ibu adalah generasi emas yang akan menduduki masa depan kita dan menduduki dari berbagai profesi yang dicita-citakan dan diharapkan. Salam sehat.